Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana Nurhamida, NRP 3121640020 dari kelas 1 D4LJ Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan tiga metode pada tugas 7, yaitu menggunakan metode Cummins, KNN, dan hierarki clustering pada mata kuliah Mesin Learning dan dosen pengampu Bapak Nur Rosyid Muqtadai, Eskom MT. Baik, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang metode Cummins. Jadi Cummins merupakan salah satu algoritma unsupervised learning yang termasuk ke dalam analisis cluster atau cluster analisis non-hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau fitur. Itu pengertian Cummins itu sendiri. Kemudian, apa yang disebut dengan Kanner-Snakeboard? Ya. KNN atau Kanner-Snakeboard adalah suatu metode algoritma supervised learning di mana hasil dari instansi yang baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K dengan tetangga terdekat. Nah, ini merupakan metode Kanner-Snakeboard atau KNN. Selanjutnya adalah hierarki clustering. Di dalam hierarki clustering itu terdapat 4 hierarki. Yang pertama adalah single linkage. Jadi single linkage itu adalah metode pengelompokan hierarchical clustering dengan menggunakan jarak terdekat antara item. Jadi misalkan di sini saya memiliki 2 lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ini ada titik-titik. Misalkan ada 1, 2, 3. Ada titik 1, titik 2, titik 3. Kemudian di lingkaran yang kedua itu ada 3 titik juga. Titik 1, titik 2, titik 3. Nah, dari kedua lingkaran ini terdapat satu titik yang memiliki jarak terdekat dengan titik yang ada di lingkaran kedua ini. Implementasinya seperti itu. Maka misalkan titik 2 dan titik 3 yang dekat, maka itulah yang dinamakan dengan single linkage. Nah, untuk yang centroid linkage adalah metode pengelompokan hierarchical clustering dengan menggunakan jarak antar dua centroid cluster. Nah, cluster centroid itu sendiri adalah nilai tengah observasi pada variabel dalam suatu set variabel tertentu. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya adalah average linkage. Jadi average linkage itu merupakan metode pengelompokan hierarchical clustering dengan menggunakan jarak rata-rata antar item. Gimana cara implementasinya? Jadi implementasinya seperti ini. Saya memiliki 2 lingkaran seperti tadi. Tadi kan titik 3 sama titik 1 jaraknya dekat. Nah, maka dinamakan dengan average linkage. Nah, jadi di sini di lingkaran 1, titik 2 dan lingkaran 2 itu ada titik 3. Titik 1 maksudnya. Nah, jadi titik 2 dan titik 3 ini dia ada rata-rata. Jaraknya rata-rata. Jadi jaraknya menengah. Nah, maka ya seperti itulah yang dinamakan dengan average linkage. Nah, bagaimana dengan complete linkage? Jadi metode complete linkage itu sendiri merupakan metode pengelompokan hierarchical clustering dengan menggunakan jarak terjauh. Jadi misalnya titik 1 yang ada di lingkaran pertama dan titik 2 yang ada di lingkaran kedua itu jaraknya jauh. Maka itu yang dinamakan dengan complete linkage. Jadi pengertian hierarchical clustering itu sendiri merupakan metode pengelompokan data yang dimulai dengan setiap
satu pengamatan sebagai klasternya sendiri, kemudian terus pengelompokan pengamatan ke dalam kelompok yang semakin besar. Itu pengertian dari hierarki clustering. Nah, sekarang saya akan menunjukkan codingan metode dari K-means, KNN, dan hierarchical clustering. Tentunya saya mulai terlebih dahulu dari laporan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi laporan yang sudah saya buat sebelumnya ini seperti ini. Dan ini sudah saya kumpulkan pada tanggal 26 April. 26 April di tugas 7. Oke, di sini yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah menampilkan dataset iris. Nah, bagaimana cara menampilkan dataset irisnya? Jadi source code-nya seperti ini. Kita melakukan iris dataset, iris sama dengan dataset load iris. Kemudian iris datanya PD data frame. Nah, iris data, kemudian iris targetnya apa? Maka akan yang dimunculkan seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya source code dataset iris cluster menggunakan plot. Nah, jadi di situ setelah data irisnya muncul, saya pengen tahu plotnya di iris cluster ini sebelum diproses K-means, diproses dengan metode K-means, diproses dengan metode KNN, dan diproses dengan metode hierarchical clustering. Jadi saya menggunakan seperti ini, PLT scatter, iris, ya, X irisnya, ini red untuk iris setosa, dan ini atau merah ya warnanya nanti, dan ini warna kuning untuk iris versicolor, dan untuk warna hijau untuk iris virginica. Nah, maka ketika ditampilkan akan munculnya seperti ini. Nah, jadi dari sini saya bisa mengetahui bahwa yang merah ini iris setosa dan yang hijau merupakan iris virginica dan yang kuning merupakan iris versicolor. Nah, selanjutnya di sini source code K-means-nya itu sendiri. Nah, di sini saya from Sklearn cluster import K-means. Nah, di sini saya melakukan looping for in range dari range 1,11 ya. K-means, kemudian saya melakukan seperti ini. Kemudian plotnya juga saya akan tampilkan. Maka hasilnya seperti ini. Plot dari K-means itu sendiri. Nah, di sini saya juga mengetahui array K-means-nya. Nah, di sini array K-means sudah saya buat dan ini merupakan array K-means. Jadi, saya melakukan 3 klaster dimulai dari 0, 1, 2. Ya, 3 klasternya. Dan saya berhasil memperoleh array-nya. Nah, bagaimana dari hasil akhir K-means clustering plot penggunaan data iris-nya? Maka seperti ini. Jadi tadi kan plotnya menggunakan dataset iris saja tanpa proses K-means. Nah, sekarang menggunakan proses K-means. Di sini saya seperti ini codingan saya. Selanjutnya saya tampilkan seperti ini. Maka K-means clustering untuk iris dataset perolehannya seperti itu. Jadi yang hijau ini adalah iris virginica. Dan yang merah ini merupakan centroid dari K-means itu sendiri. Kemudian dan ini iris setosa yang biru. Kemudian iris versicolor yang kuning ini. Kemudian saya mencoba menggunakan K-means akurasi menggunakan KNN classifier untuk iris dataset. Ini sebenarnya saya ingin mencoba saja. Bagaimana ketika menggunakan KNN classifier untuk iris dataset. Maka seperti ini codingannya dan output yang saya print, jadi saya print skor akurasinya, confusion matrix dan classification-nya. Maka saya peroleh seperti ini. Jadi skor dari akurasinya 0,94,
Kemudian confusion matrixnya seperti ini dan classification-nya seperti ini. Jadi sebelum kita melanjutkan pada metode KNN, jadi saya akan menunjukkan codingan yang sudah saya buat menggunakan Jupyter Notebook ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk metode Cummins. Jadi yang pertama saya melakukan import, berhasil. Maka ketika berhasil, dia akan menampilkan seperti ini. Ada nomor di sini. Dan kalau misalnya ada output yang harus dikeluarkan, maka dia akan menampilkan output seperti ini. Jadi di sini saya melakukan pembacaan dataset iris, maka yang diperoleh adalah seperti ini ya. Ini pembacaan dari CSV ya. Selanjutnya di sini juga ada iris. Irisnya seperti ini. Dan ini menentukan variabel target dari dataset, kemudian lakukan convert lagi menjadi array menggunakan NumPy. Nah, dari sini saya melakukan Cummins dan plot Cummins-nya, maka berhasil seperti ini, sesuai dengan laporan tadi. Ya. Namun ini implementasi dalam codingan saya. Dan ini merupakan cluster Cummins dalam bentuk array-nya yang sudah saya berhasil saya tampilkan. Jadi 0, 1, 2. Saya memilih 3 cluster. Karena kebanyakan dalam penelitian itu menggunakan sampai hanya 3 cluster saja. Kemudian di sini ada Cummins clustering plot. Nah, di sini ditentukan Cummins clusteringnya. Kemudian di sini merupakan Cummins akurasi menggunakan KNN. Maka hasilnya seperti ini, sama seperti yang sudah saya tampilkan di laporan saya. Oke, ini merupakan Cummins. Sekarang saya akan melanjutkan pada proses KNN. Nah, di KNN ini awalnya saya mencoba menggunakan source code KNN, source code Cummins menggunakan KNN classifier. Nah, di sini saya melakukan import canary snackboard classifier. Jadi classifiernya snackboard-nya ada 5, P2-nya matrix. Kemudian classifier X-train ada Y-train. Kemudian prediksinya Y-prediksi, classifier prediksi X-test. Maka akan menampilkan akurasi, kemudian akan menampilkan print hasil akurasinya dari KNN, kemudian akurasinya. Dan saya berhasil memperoleh seperti ini. Jadi hasil canary snackboard ada akurasinya 0,95 dan ini adalah matriksnya. Selanjutnya dari situ dari percobaan ini saya mencoba lagi menggunakan metode canary snackboard. Di sini saya menggunakan implementasi yang berbeda, cukup sama, namun ada perbedaan dari segi coding bagian train dan text IDX-nya. Untuk yang sini ya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Saya menampilkan from accuracy score dan meload iris datanya, kemudian import random. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah melakukan load iris datanya, kemudian iris targetnya, kemudian data training, kemudian data testingnya, dan functionnya yang diperoleh adalah ini. Kemudian akurasi, ternyata output source code canary book-nya adalah 0,98. Hampir sama ya, hampir sama dengan akurasi canary snackboard ketika saya menggunakan codingan seperti ini. Ini menggunakan KNN classifier. Jadi cuman beda sedikit ya perbedaannya. Nah, secara keseluruhan sama. Nah, untuk coding dari KNN ini sendiri, saya sudah membuatnya ini, codingan saya. Ini merupakan codingan saya KNN, ya. Sama seperti yang ada di laporan. Jadi, saya melakukan import akurasi score, library-nya dari Python, import load iris, dan import printing, dan load iris, mengeload data irisnya, kemudian iris data, iris targetnya apa.
Selanjutnya ini tes IDX-nya dan train IDX-nya. Dan prediksinya akan muncul akurasi tesnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada proses hierarchical clustering ya, menggunakan shortcut single linkage. Jadi seperti ini codingan saya ya. Maka dia cuman perbedaannya ini cuma di sini. Ini. Kemudian kalau yang misalnya complete linkage ini, terus kalau misalnya average linkage ini, dan kalau misalnya yang centroid linkage ini. Jadi saya menggunakan elif di situ. Elif ya. Maka hasilnya kalau menggunakan single linkage seperti ini, hasilnya hasil array-nya dan hasil scatter atau plotnya ya. Kalau menggunakan average linkage tadi menggunakan single linkage seperti ini ya prosesnya. Ini menggunakan single linkage prosesnya seperti ini. Dan ini merupakan hasilnya. Saya besarkan. Ini merupakan hasilnya. Kemudian untuk yang average linkage saya menggunakan ini untuk prosesnya, average linkage itu sendiri ini prosesnya. Jadi di sini ada indeks ya, ditambahkan dengan row indeksnya. Jadi kolom indeks ditambahkan dengan indeksnya, kemudian dibagi kedua karena average ya. Dan ini merupakan kalau single ini rumusnya. Jadi call index input row indeksnya kemudian dipilih min karena single ya. Kemudian untuk hasil average-nya itu sendiri maka seperti ini hasilnya ya. Selanjutnya untuk complete linkage-nya saya menggunakan seperti ini ya. Ini complete linkage, ini prosesnya ini max ya. Max call index row indexnya, maka hasilnya seperti ini. Nah di sini saya juga menggunakan centroid linkage yang prosesnya ada di sini. Ini prosesnya ini untuk centroid linkage-nya. Kemudian proses hasilnya seperti ini. Oke. Di sini juga saya menggunakan hierarchical clustering dendrogram dengan agglomerative clustering. Jadi di sini saya mencoba menggunakan iris data tetap. Tapi saya di sini menemukan dendrogramnya dengan agglomerative clusteringnya. Dan ini merupakan hasil dari dendrogram saya nih, yang sudah saya buat. Dan ini merupakan percobaan hierarchical clustering dengan menggunakan array-nya juga ya. Tapi 3 cluster, yang di atas itu 1 cluster. Ini saya gunakan 3 cluster dan hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya untuk clustering plot menggunakan iris dataset seperti ini. Iris dataset. Dan ini hasilnya. Dan ini merupakan hierarchical clustering akurasi menggunakan data iris. Di sini ada single, complete, average, dan saya tambahkan untuk words juga. Maka hasilnya akurasinya seperti ini. Ada yang word linkage 0,233, single linkage ada 0,01, dan complete linkage ada 0,006, dan average linkage ada 0,24 hasil akurasinya masing-masing ya. Di sini saya akan menunjukkan codingan dari hierarchy clustering ya. Hierarchy clustering yang sudah saya coding. Nah ini merupakan scatter plotnya. Di sini saya mengimport data saya di GSP ya ini. Kemudian selanjutnya di sini melakukan proses average, complete, dan centroid. Dan ini tinggal dirubah. Jadi kalau minta single bisa dirubah jadi single. Kalau misalnya minta centroid dan average dan yang lainnya silahkan dirubah menjadi average. Untuk yang hierarchical clusteringnya saya sudah juga mengcoding HCA-nya. Jadi ini menggunakan hierarchical clustering analysis ya. Ini datanya sudah saya tampilkan dan ini merupakan iris data dan ini dendrogramnya dari iris data yang sudah ada, yang sudah saya inputkan, dan ini hasilnya. Dan ini semua sama seperti di codingan yang sudah saya.
Dan ini semua itu sama dengan di codingan yang sudah saya buat di laporan ini. Sama. Ya, prosesnya juga sama. Oke, baik. Sekian demo dari saya tentang tugas 7, tentang K-means, hierarchy clustering, dan KNN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.